Sragen Jawa Tengah memeriksa puluhan pendukung dua klub sepak bola terkait bentrokan yang terjadi pagi tadi di Jalan Raya Sragen Ngawi. Sekitar 400 supporter ini diamankan di lapangan Mapolres untuk menjalani pemeriksaan. Para supporter didata oleh petugas, kemudian diidentifikasi dengan mengklasifikasikan siapa yang terlibat dan yang tidak dalam penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Menurut Kapolres Sragen AKBP Ari Wibowo, petugas saat ini telah melakukan pendalaman kasus penganiayaan dan pengerusakan yang terjadi. Sejumlah barang bukti telah diamankan dan sejumlah saksi masih dalam proses untuk dimintai keterangan. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Bagian yang menjalankannya, kita lanjutkan kembali kabar petang. Diduga sopir mengantuk. Sebuah mobil jenis sedan terbalik di Jalan Kapten Tendian, Mampang, Jakarta Selatan. Seorang penumpang mobil terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan ini terjadi saat mobil yang dikemudikan Andi dari arah Blok M menuju Pancoran hilang kendali di Jalan Kapten Tendian, Mampang, Perapatan. Seketika mobil menabrak tiang listrik dan langsung terbalik hingga badan mobil mengalami kerusakan cukup berat. Menurut keterangan polisi, kecelakaan ini diduga akibat sopir mengantuk saat membawa kendaraannya. Pemirsa, hembusan abu vulkanik Gunung Bromo pada Sabtu pagi mengarah ke utara atau ke wilayah Probolinggo, Jawa Timur. Sepanjang Sabtu pagi, tinggi semburan material vulkanik Gunung Bromo mencapai 1 km. Hingga Sabtu pagi, aktivitas vulkanik Gunung Bromo tercatat masih tinggi. Material vulkanik yang dihembuskan dari kawah Gunung Bromo mencapai ketinggian 1 km. Arah angin membawa hembusan material vulkanik ke arah utara atau ke arah wilayah Probolinggo, Jawa Timur. Akibatnya debu vulkanik kembali menyelimuti permukiman warga yang berada dekat dari Gunung Bromo. Untuk evakuasi dan pengungsian belum ada. Radius 2 km itu masih di dalam kaldera pasir. Meskipun aktivitas Bromo masih berfluktuasi, namun fenomena tersebut tetap menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi para wisatawan. PVMBG tetap mengimbau agar warga dan wisatawan beraktivitas tidak kurang dari 3 km dari kawah Gunung Bromo. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Syawan Kamahina, TV One mengabarkan. 2 orang tewas pasca bentrok antara 2 supporter bola yang terjadi di Sragen, Jawa Tengah pada Sabtu pagi. Pasca kejadian, puluhan supporter ditangkap polisi guna dimintai keterangan. Bentrokan terjadi antara supporter Persebaya Surabaya dan Arema Malang. Bentrok terjadi saat salah satu rombongan supporter memasuki wilayah Sragen menuju Sleman, Yogyakarta. Selain menewaskan 2 orang, bentrok juga mengakibatkan kaca pecah di sejumlah kendaraan yang ditumpangi supporter. Aparat kepolisian Resort Sragen berhasil menangkap puluhan supporter yang menjadi dalang kerusuhan. Polisi juga menyita sejumlah senjata tajam seperti jir motor dan celurit yang dibawa oleh supporter. Polisi masih mendalami motif dari bentrokan 2 supporter bola ini. Sebuah truk bermuatan kaca terguling di kilometer 1 di tol Jagorawi, Jakarta Timur pada Sabtu pagi. Dan sebelumnya, truk terlibat kecelakaan dengan truk trailer di tol Jagorawi arah Cawang menuju Bogor. Sejumlah pecahan kaca berserakan akibat truk terguling di tol Jagorawi, Jakarta Timur. Truk bermuatan kaca ini terguling akibat tertabrak sebuah truk trailer dari arah belakang. Diduga rem pada truk trailer blong dan tidak dapat berfungsi. Aparat kepolisian dan petugas jasa marga yang tiba di lokasi langsung memindahkan bangkai truk dan pecahan kaca yang berserakan. Sejumlah kendaraan terpaksa menurunkan kecepatan akibat pecahan kaca yang memenuhi setengah badan jalan.
Pemirsa, sopir Metro Mini di sejumlah lokasi di Jakarta menggelar aksi mogok beroperasi. Aksi ini sebagai solidaritas atas dikandangkannya sejumlah Metro Mini dalam beberapa razia, imbas dari maraknya kecelakaan yang terjadi. Aksi mogok sopir Metro Mini salah satunya dilakukan di kawasan perempatan Fatmawati Cilandak, Jakarta Selatan. Sejak Sabtu siang, puluhan sopir dan kernet Metro Mini menggelar aksi mogok dengan membawa sejumlah spanduk kecaman atas razia yang dilakukan terhadap sejumlah Metro Mini. Aksi serupa juga tampak di sekitar jalur keluar terminal bus Blok M Kebayoran Baru. Tampak puluhan awak bus Metro Mini hanya duduk di pinggir ruas jalur sambil membawa spanduk-spanduk berisi kecaman atas kondisi Metro Mini saat ini yang kerap menjadi sasaran razia. Dampaknya tidak ada satupun bus Metro Mini yang terlihat dan banyak penumpang yang terlantar. Sementara itu di kawasan Pondokopi, Jakarta Timur, sebanyak 4 trayek Metro Mini yang melintasi wilayah tersebut mogok beroperasi. Sejak Sabtu pagi, puluhan Metro Mini terparkir di Jalan Raya Igusti Ngurah Rai Pondokopi, Jakarta Timur. Puluhan awak Metro Mini juga membentangkan spanduk yang bertuliskan kekecewaan mereka terhadap Pemprov DKI yang mewacanakan akan mencabut izin trayek Metro Mini. Aksi mogok yang dilakukan para sopir Metro ini mengakibatkan para calon penumpang yang biasa menggunakan angkutan umum ini terlantar. Biar pemerintah tahu ya, bahwa biar pemerintah tahu mobil kita itu layak jalan. Jadi kita juga pajak kir semua kita penuhin kok. Tapi kenapa mobil kita di jalan ini kayak itu bayangan aja, setiap lewat Metro Mini langsung kandangin perawa buaya. Berarti terganggu dengan adanya sering razia yang dilakukan oleh. Terganggu lagi, Pak. Apa sebenarnya salah kita? Pajak kita bayar, kir ke Pulau Gadung, izin trayek juga hidup. Kenapa kita masih narik kayak maling-malingan? Alasan ada demo, terus mobilnya ini tidak boleh narik gitu. Kenapa nggak boleh narik? Nggak dari awal. Jadi kita sebagai penumpang yang merasa dirugikan gitu. Jajaran Kepolisian Sragen Jawa Tengah ini melakukan blokade Jalan Raya Sragen Ngawi untuk mengamankan ratusan supporter yang terlibat bentrokan di kawasan Desa Jatisoma, Kecamatan Sambung Macan, Sragen. Bentrokan yang terjadi sekitar pukul 5 pagi tersebut mengakibatkan 2 orang supporter Arema tewas, serta 3 orang luka-luka. Selain itu, bentrokan juga mengakibatkan bus dan mobil rombongan supporter Arema rusak. Menurut Kapolres Sragen AKBP Ari Wibowo, peristiwa ini bermula saat rombongan supporter Arema berhenti di SPBU untuk menunaikan sholat subuh. Saat mau kembali berangkat, sekitar 6 truk rombongan bonek yang kebetulan melintas langsung turun dan menyerang kendaraan rombongan Arema. Untuk yang meninggal 2. Luka-luka? Luka ada luka di rumah sakit ada 3 dengan. Sementara itu, menurut keterangan korban yang selamat, mereka mengaku bukanlah supporter sepak bola. Mereka berangkat satu rombongan dalam rangka libur sekolah. Rencananya mereka akan berwisata ke Candi Borobudur dan ke Pantai Parangtritis. Pasca bentrokan, petugas juga mengamankan senjata tajam dan sejumlah barang bukti lain, termasuk sejumlah kendaraan yang digunakan mengangkut para supporter. Dari Sragen, Jawa Tengah, Effendi Rois, TV One mengabarkan. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan melarang seluruh ojek maupun taksi yang berbasis online beroperasi karena dinilai tidak memenuhi ketentuan sebagai angkutan umum. Lalu bagaimana tanggapan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama? Kita bergabung dengan reporter Erik Gumaryadi dan juru kamera Manai Sobrin langsung dari Balai Kota Jakarta. Ya, Erik, apa tanggapan dari Gubernur Ahok berkaitan dengan larangan ini? Ya, Egan, keputusan Kementerian Perhubungan terkait pelarangan ojek online dan taksi berbasis aplikasi menurut Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok, dirinya mengatakan sebagai pejabat publik, dirinya mentaati peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Ahok mengatakan ojek berbasis aplikasi itu tidak terlarang karena ojek berbasis aplikasi tersebut terdaftar izin usaha sebagai perusahaan aplikasi.
Dan menurut Ahok, Kementerian Perhubungan tidak mempermasalahkan aplikasi yang dipergunakan oleh ojek dan taksi tersebut. Namun pihak Kementerian Perhubungan mempermasalahkan kendaraan pribadi yang dijadikan sebagai sarana transportasi umum. Dan sebelumnya Kementerian Perhubungan telah melarang ojek dan taksi berbasis aplikasi online karena dinilai tidak memenuhi ketentuan sebagai angkutan umum. Egan. Ya, Erik, lalu bagaimana tanggapan dari Gubernur Ahok berkaitan dengan keberadaan ojek pangkalan? Ya, Egan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengatakan dirinya mengenai permasalahan pelarangan ojek berbasis aplikasi oleh Kementerian Perhubungan semestinya tidak berdampak terhadap ojek-ojek pangkalan. Dan menurut Ahok, fakta di lapangan masih banyak terdapat ojek-ojek pangkalan dan ini tidak dapat dihapus. Dan Ahok berpesan agar ojek-ojek di Jakarta tetap mentaati peraturan lalu lintas dan tetap menggunakan helm dan mengutamakan keselamatan penumpang. Dan ojek-ojek juga jangan melanggar lalu lintas yang ada. Dan menurut Ahok, ojek merupakan transportasi alternatif pilihan warga Jakarta. Dan Ahok mengatakan Pemprov DKI sudah menawarkan solusi bagi ojek dan taksi yang berbasis aplikasi online seperti taksi, mobil yang dijadikan taksi oleh aplikasi berbasis online harus melalui uji KIR. Jadi menurut Ahok semua taksi harus ditempelkan stiker dan ada asuransinya. Dan berikut keterangan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Ya, saya sebagai gubernur tentu harus taat kepada surat Menteri, termasuk Menhub. Itu aja. Jadi bagi saya, perusahaan Gojek itu kan dia tidak terlarang, dia terdaftar sebagai izin usahanya perusahaan aplikasi. Bebas saja, yang jadi masalah kan kendaraannya. Sama kayak misalnya Grab taksi atau Uber taksi, itu kan kendaraannya. Nah, kemarin kita carikan solusi, mobil yang mau jadikan taksi harus di-KIR. Kita juga ada carikan solusi untuk KIR mobil itu bisa dilakukan di ATPM. Seperti perusahaan taksi, di ATPM harus membangun fasilitas untuk KIR. Kalau itu udah dibangun, kami hanya mengawasi mereka boleh KIR di tempat. Nah, terus semua mobil yang dijadikan taksi harus ditempelin stiker taksi. Dan ada asuransinya. Ya sudah, dia bayar pajak, ya boleh saja. Yang dilarang dari menteri kan kendaraan yang melanggar aturan, tidak ada KIR, tidak ada apa-apa gitu loh. Itu aja sih. Kalau soal pertanyaan Gojek, ojek bagaimana? Ya ojek itu saya bilang tadi kan, anak sendiri tidak mau diakui. Itu aja masalahnya. Ya kan? Faktanya ada ojek nggak? Ada. Bisa nggak diberantas orang mau hidup kayak gitu? Ya nggak bisa. Yang penting ojek jangan melanggar aturan. Yang naik pakai helm. Kalau orang suka, sekarang orang lebih ketolong ada ojek, kenapa enggak? Ya kami sih harus ikut aja. Ya kita nggak tindak. Bersama rekan Gadis Bianca dari kawasan Kuningan, Jakarta. Gadis ini sudah ramai di media sosial. Kemudian bagaimana gejolak yang timbul di masyarakat terkait pelarangan moda transportasi online ini? Ya, Iqbal, sejak kemunculan moda transportasi umum berbasis aplikasi online memang ini terus menjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Apalagi ditambah dengan adanya pelarangan operasional dari moda transportasi online seperti Gojek, Grabbike, dan lain sebagainya. Pelarangan ini disampaikan oleh Kementerian Perhubungan melalui surat pemberitahuan bernomor OM 30/12-21/21/PHB-2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani langsung oleh Menteri Perhubungan Ignatius Jonan tertanggal 9 November 2015. Surat pemberitahuan ini ditujukan kepada Korps Lalu Lintas Polri dan juga Kapolda-Kapolda di seluruh Indonesia dan para gubernur di seluruh Indonesia. Seperti dikatakan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Joko Sasono,
pelarangan moda transportasi ojek online ini disebabkan karena tidak memenuhi atau melanggar dasar hukum penyelenggaraan angkutan orang dan angkutan barang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang angkutan jalan. Yang pada intinya ini menyebutkan bahwa ojek-ojek online ini melanggar atau dilarang karena bukanlah angkutan umum berplat kuning dan tidak memenuhi standar keselamatan. Aturan tersebut justru berbalik dengan fakta yang terjadi, Iqbal, di mana pada September 2015 lalu Presiden Indonesia Joko Widodo mengajak makan siang begitu para pengemudi ojek-ojek online di istana, dan Presiden pun menyambut baik dengan senang hati melihat model bisnis startup seperti ojek online ini merupakan sesuatu inovasi yang bagus untuk meningkatkan lagi fasilitas transportasi di Indonesia. Dan pada Oktober 2015 lalu juga eksekutif dari salah satu ojek online seperti Gojek diajak Presiden Joko Widodo dan Menko Minfo ke Amerika Serikat untuk mengunjungi Silicon Valley serta bertemu dengan petinggi Google. Ini adalah usaha pemerintah untuk menjadikan Gojek sebagai model bisnis ekonomi digital di Indonesia. Dan MOU pun ditandatangani dengan Google sebagai inkubator pengembangan ekonomi digital. Sementara pada Desember ini Menteri Perhubungan justru melarang ada operasionalnya dari ojek-ojek online ini. Dan dari segi keselamatan, Iqbal, biasanya para pengemudi pun menyediakan alat kelengkapan keselamatan seperti helm, bahkan juga menyediakan masker atau penutup wajah dan penutup kepala maksud kami. Layanan transportasi online ini memang sudah berjalan dari tahun 2011 dan seiring dengan perkembangan dari teknologi dan juga penggunaan Android yang begitu luar biasa di Indonesia, akhirnya ojek-ojek online ini berkembang begitu pesat. Dan hingga saat ini keberadaannya sudah tersebar di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Medan, dan kota-kota besar lainnya. Dengan jumlah pengendara atau pengemudi tidak kurang dari 20.000. Iqbal, ojek online ini tidak hanya menyediakan jasa transportasi antar orang, namun juga jasa pengiriman paket dan pemesanan makanan. Kemudahan pemesanan dan murahnya tarif pada masa promo sekitar 35% jauh lebih murah dibandingkan dengan angkutan umum pada umumnya. Ini dinilai menguntungkan bagi masyarakat yang memiliki mobilisasi tinggi di kota-kota besar. Dan hingga saat ini pro kontra di media sosial juga sudah begitu mencuat dan berbagai petisi juga dibuat terkait pelarangan ojek-ojek online ini. Sudah ada 49.000 petisi yang memprotes pelarangan ini, padahal baru kemarin pelarangan diinformasikan kepada publik. Di media sosial pun banyak netizen yang mengungkapkan kekecewaannya karena pemerintah melarang, sementara pemerintah belum bisa memfasilitasi masyarakat dengan angkutan umum yang cepat, aman, dan nyaman. Tadi kami juga sempat mewawancarai beberapa pengemudi ojek online dan pelanggannya, Iqbal, yang mengungkapkan kekecewaan terhadap keputusan pemerintah tersebut. Dan beberapa dari mereka kecewa begitu karena pemerintah tidak memberikan solusi, justru hanya melarang. Dan untuk para pengemudi sendiri, ada sebagian yang mau tidak mau mereka harus mengikuti pelarangan dari pemerintah ini, namun ada juga yang kecewa dari keputusan tersebut. Berikut kami kutip pendapat dari pelanggan dan juga para pengemudi ojek-ojek online. Biasa-biasa aja sih kalau kayak gitu. Itu Bapak hilang dong pekerjaannya? Ya habis gimana lagi, kalau emang itu ada peraturan dari pemerintah gimana lagi. Untuk karena peraturan pemerintah sah-sah aja ya. Tapi pemerintah, kononnya ya Pak Menterinya lah, bisa nggak mengasih lapangan kerja buat kita? Jadi agak susah aja untuk dapetin transportasi gitu. Mobilitasnya juga susah gitu. Apalagi kan pengen terintegrasi kan menurut Gubernur Ahok gitu kan.
Menurut saya sih nggak penting ya kalau untuk dilarang, soalnya kan banyak manfaatnya. Apalagi kondisi Jakarta ini kan sedang macet ya. Jadi kalau misalnya kita butuh sesuatu itu penting banget kalau misalnya untuk Gojek online, apalagi untuk pesan makanan, kalau kita butuh sampai ke tempat itu dengan cepat. Banyak masyarakat berharap pemerintah bisa memberikan solusi terbaik untuk para pelanggan yang memang sudah terbiasa dengan ojek-ojek online ini dan juga bagi para pengemudi yang memang lapangan pekerjaannya di lapangan ojek-ojek online tersebut. Demikian Iqbal dari kawasan Kuningan, kita kembali ke studio. Gadis Bianca, terima kasih atas laporan Anda. Satu trending topik di Indonesia, tanda pagar atau tagar Save Gojek pun mulai digunakan. Dalam halaman metrotv-news.com, Gojek menjadi ramai dibicarakan sejak Kementerian Perhubungan mengeluarkan larangan layanan ojek atau taksi berbasis online atau daring. Meski netizen hanya membicarakan larangan Gojek untuk beroperasi, tetapi larangan ini sebenarnya berlaku untuk semua layanan transportasi berbasis online atau daring, seperti Uber, Grab Taxi, Grab Bike, Lady Bike, Blue Jack, dan lain sebagainya. Dan pemirsa, berikut adalah beberapa tanggapan netizen di media sosial Twitter bertanda pagar Save Gojek. Ya, ini kita lihat ada seperti thousands of people get help from online ojek every day and help this country economy as well. Tanda pagar atau hashtag Save Gojek. Selanjutnya.